ketemu lagi. Agenda kita hari ini mau ke Klaten. Nanti saya mau ke tempat Mas Januar dulu karena rencana kita ke Klaten naik mobil tuanya Mas Januar, naik Ceret. Kita mau rasakan sensasi naik mobil Ceret itu seperti apa. Oke, ikuti terus video ini. Review Ceret ya Mas. Ini Ceret bandel loh ini. Kita ke Klaten pakai Ceretnya Mas Januar. Tahun piro ya Mas? Kikuk 84. Kikuk. Wah, kuncinya suara cangkem ya. Jadi rasanya kayak film Dono ya. Belum dono tuh Mas. Ini James Bond loh Mas. Oh iya. James Bond. Oh, wah, langsung keren kok. Mobilnya iso gayar ya Mas? Oh bisa dong. Ada turbonya ini, turbonya di dalam mobil tapi biar nggak dicuri orang. Sampai telat. Sampai ya Mas ya? Sampai kita habis isi buku tamu 3 orang kita caranya ya kan jelas siapa ya. Lah ternyata ini ada tahunnya Juragan 4. Oh Mas, halo Mas. dan Nggih, Pak W. banyak kebursan. Iya. Masuk dulu Mas. Masuk. Cai. Teman-teman, ini kita udah sampai di pameran. Ini ada yang menarik. Ya, baru kali ini saya lihat ya, karena pengetahuan saya juga minim. Ini ada Tangguh Kajoran. Bisa dilihat dulu Mas, terusnya. Tangguh Kajoran ini. Besar ya Mas? Besar. Nah, kebetulan di sini ada narasumber atau panitianya juga. Ini di sini ada Pak Kisno ya Pak. Ya. Bisa dijelaskan Pak, maksudnya Tangguh Kajoran itu seperti apa? Ya. Kajoran adalah salah satu wilayah di Kabupaten Klaten yang dulunya masih di bawah Mataram. Di situ ada seorang keturunan dari Kerajaan Mataram era Amangkurat yang istilahnya seperti kabupaten atau tanah perdikan yang dikelola oleh Panembahan Romo. Dan di situ menurut literasi juga ada seorang empu, tetapi karena minim literasi kita belum bisa memberikan keterangan yang jelas tentang empu Kajoran itu. Tetapi menurut literasi yang tercantum di dalam istilahipun babat atau karya sastra yang tersimpan di karton walaupun minim, itu memang di sana pernah ada empu atau besalen gitu. Nah, itulah yang akan menjadi tugas dari Patosaka Paguyuban Tosan Aji Klaten untuk menggali lebih dalam tentang Kajoran. Jadi kalau dibilang Tangguh Kajoran juga belum bisa maksimal banget. Cuma itu baru literasi. Jadi gali lagi. Ya, baru kita gali. Amangkurat. Ikut Amangkurat 1, Iya. 2. Amangkurat mungkin sekitar 2. Amangkurat 2 itu ya? pemberontakan Trunojoyo itu. Berarti itu Ya, sekitar. waktu berkecamuknya perang, sering Ya, perang itu ya. itu Trunojoyo ya. Zaman-zaman masih sering perang ya itu ya. Ya, itu karena dulu kan juga Kalau khasnya apa Mas? Keris untuk wujud kerisnya itu khas dari Ciri khas pembedanya gitu. ciri khas kalau pembedanya itu biasanya nanti di karakter, Mas. Karakter. Iya, Tapi kalau saya lihat ini juga agak besar ya. Besar. Masih ya. mengikuti gaya-gaya Amangkurat itu. Ya, kayak Amangkurat cuma nanti biasanya dikombinasi, Pak. Dia ada kombinasi tertentu. Mungkin di pamornya yang agak ya ada tetap kalau di kabupaten atau seperti di bawah itu biasanya tetap akan meniru gaya wilayah yang di atasnya, cuma dia akan punya ciri khas. Cuma lah ciri-ciri itu yang istilahnya baru akan kita gali dengan mencari informasi atau sumber-sumber yang
tertulis ya, lebih kredibel kan itu. Awal dulu ya Mas. Ya ini baru langkah awal, terus terang kita baru langkah awal. Kalau empunya namanya Belum, sementara belum, kita ya belum terdeteksi itu. Betul. Kemudian kalau yang kayak Koripan itu menurut sejarahnya itu dia sebenarnya panjak dari Empu Supo. Oh, panjaknya Empu Iya, Supo. panjaknya bikin Empu Supo. pesalen sendiri gitu. Iya, Oh. itu. Dengan hasil karya sudah seperti ini. Iya, iya, iya. Itu menurut literasi yang berkembang itu panjak dari Empu Supo, kemudian dia mendirikan pesalen sendiri, kemudian menghasilkan karya yang seperti ini. Berarti memang Klaten ini sebenarnya syarat Iya, Tosanaji juga banyak. banyak karena memang didukung juga dengan literasi. Dulu kalau ada Empu dan sampai sekarang pun kerajinan pandai besi di daerah Koripan juga masih berlangsung, Pak. Iya, cuma memang sudah bergeser ke alat pertanian. Dan di era itu pandai besi atau seperti pisau, cangkul dan sebagainya kalau dari Koripan juga istilahnya berkualitas itu. Berarti sejak Sultan Agung kan sudah. Kalau di Klaten sejak Sultan Agung sudah. Kemungkinan sudah, Pak. Iya, itu. Cuma memang kalau di Koripan itu agak istilahnya muncul atau tenarnya itu juga sudah di era Surakarta. Oh, Iya. mirip-mirip ini ya, Iya. Surakarta, Mangkurat sama Iya. Gayanya. Gayanya Gaya-gayanya mirip-mirip otomatis ya, memang kacoran. seperti keris-keris Mungkin tangguh. bedanya kayak di pamornya. Iya. Mungkin nanti biasanya kan seperti Ini itu. kan lebih kalau Mangkurat itu kan pamornya agak ngapas gitu. Nggak Kalau bisa, ini kan kalau lebih- enggak kotor ya, Ya. ya. Ini lebarannya tampilannya pamor jelas itu gitu. ya Lebih jelas, agak lebih bersih. ya mungkin seperti Oke, itu. matur suwun Sami-sami, sebelumnya. nggih. Om, Ya. Pak Kisno ini ada Pak Joko. Pak Joko ini dari Solo juga ini. Ada kekurangan informasinya. Joko Budo. Pak Joko Budo. Kalau mungkin nanti lebih jelas bisa konfirmasi dengan Pak Sigit Yunarto. Siap, Oh, siap. Mas Yogi. Siap. Oke, matur nuwun nggih Pak. Siap, nggih. nggih. Terima kasih Pak. Sami-sami. suasana lelang keris Tangguhnya dan domba. monggo, kalau tangguh sepuh menjamin tangguh sepuh. Keris Pandowo Cina. Kami open bid 0 rupiah. Ya, dibuka dari 0 0 rupiah. rupiah. Ini Mas Lutfi sandangannya. Dengan sandangan semua. Bawa keliling biar bisa lihat semua. 700. 700 dari Mas Yano. Pekeris muda, generasi muda dari Karanganyar. Matur nuwun Mas Yano dan tim. 700 dari Mas Yano. 750 dari Mas Yano. Nah, 700 kalah 750 Mas. 750 dari Mas Yano. Pandowo Cinarito sepuh orisinil. 800. 800 dari Mas Hardi. 800 dari Mas Hardi. Oke Mas, Ayo. 800. Enak musuh ya Mas Yano. 800 dari Mas Yano. Mohon maaf. Pak. 850 dari Mas Yano. Mas Andi, ayo. 900 dari Mas Andi. Wih, keren. Ayo tambahin lagi. Nonton musuhnya iki. Semakin banyak semakin Musuhnya berkah. yang jeruk ya. Mas Aris, Mas Eko dan Mas Tio ini, Mas Tio. Yang jeruk. 900 dari Mas Andi. Nah, di musuhnya. Nah, kayak musuhnya. 950 dari Mas Yano. Nah, ini. 1 juta dari Mas Andi. Siapa lagi monggo ayo. Semakin hari semakin sore semakin banyak. Gayeng ya. 1 Gayeng juta gayeng. dari Mas Andi. 1.025.000. 1 juta 25.000 dari Mas Yano. Ayo monggo. 1 juta 25 1 ribu. juta 250. Oh 25.000. 1 juta. Wah, ini yang bro. Ada lagi nambah? Stop. 9, 8, 7, 6, 5, Mas Andi menyerah. 4, 3, 2, 1. Ya. Terima kasih Mas Yano Betul, Mas Yano. memenangkan lelangan Pusaka Sepuh. Pengambilan keris yang dimenangkan Mas Januar tadi di lelang langsung via transfer nih. Selamat siang teman-teman. Kita dapat kesempatan baik ya Mas Januar. Iya. Ini Pak Yogi, Ini masih muda, panggil Om aja apa panggil Mas? Mas Yogi. Mas Yogi. Kebetulan ketua dari di Dapuk ketua jadi ketua di Patosaka ya. Iya. Paguyuban Paguyuban Tosanaji, Tusan Aji Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten. Ya mungkin saya Mas Januar bisa ngobrol-ngobrol gitu ya Mas Januar. Iya.
Ini awal mulanya Patosaka ini berawal dari gimana? Maksudnya kan paguyuban itu pasti ada pencetusnya dan itu kok bisa Patosaka gitu, Ya. enggak yang lain gitu. Memang sebenarnya adanya Patosaka ini dari obrolan-obrolan ringan seperti saat ini. Saya dengan salah satu rekan, dengan Mas Hardoyo waktu itu saya di kediamannya. Pada saat itu saya bertamu, Mas Hardoyo selalu melontarkan, Mas, di Klaten itu perkerisan itu banyak, pedagang perkerisan itu banyak, pandemen perkerisan banyak, kolektor perkerisan itu juga banyak, dan banyak keris pusaka yang bagus itu beredar di Klaten. Iya. Dari awal situ loh, saya pun menjawab, nah Mas Hardoyo maunya gimana lah gitu ya. Saya pengennya bersatu, pengennya saya menjadi perkumpulan, biar guyup. Iya. Saya langsung ngambil HP saya, iseng. Terus kalau ini dijadikan guyup, paguyuban, iya. Saya sambil ngobrol, main HP, dalam artian main HP, saya membuat grup dulu nih, si A, si B, siapa saja yang akan digabungkan, dimasukkan dalam grup WA. Akhirnya begitu obrolan, Mas Hardoyo mengatakan Klaten itu harus guyup, harus bersinergi dengan kawan-kawan yang lainnya. Syukur-syukur bisa menjadi sebuah paguyuban yang nantinya bisa membawa Klaten menjadi lebih baik dalam pertosanaja dan solid. Saya menjawab, sampun Mas, sudah saya buatkan. Loh, lah iya jenengan kan tadi mengatakan ngajak saya untuk bikin paguyuban, sudah saya buatkan. Sekarang mari kita bekerja. Jenengan siap? Anda siap? Ya kalau pun siap, ya udah siap, kita maju. Itu tanggal 10 Oktober tahun 2020. Hingga akhirnya kita kumpul-kumpul dengan pertemuan, menyamakan persepsi, menyamakan visi misi. Namun memang belum mudah lah untuk menyamakan persepsi untuk yang jarang ketemu, akhirnya untuk duduk bersama. Tentunya dengan lika-liku akhirnya grup ini solid dengan menyeleksi beberapa orang yang bisa diajak bekerja sama, diajak untuk memajukan perkerisan Klaten. Jadi Oktober 2020. Cukup singkat ya Pak? Iya, Sampai cukup ke singkat. ininya. Sangat cukup singkat, dan ini sebenarnya kegiatan spontan. Kegiatan Patosaka saat ini sebenarnya kami mengadakan belantian itu antar sesama anggota. Jadi Mama Mas Yanu, Iya. saya dengan siapa membuat mat meja aja untuk Iya. istilahnya ketika ada laku nanti presentasi untuk kas paguyuban. Namun karena kadang keisengan saya mengupload di medsos, terus di story saya, akhirnya banyak dukungan secara moral untuk Patosaka itu bergerak nyata membuat kegiatan yang selain untuk menunjukkan keeksistensian Patosaka, juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan kami beberapa pengurus akhirnya ya ayo membuat kegiatan, akhirnya terjadilah Belantikan Tosanaji Patosaka. Jadi awal kenapa belantian, kenapa kok nggak bursa? Ada seperti itu, ada ada apa ya? Banyak pertanyaan. Kok koyo hewan? Kok kayak pasar sapi gitu kan, belantian gitu kan. Karena kami lebih mengedepankan merakyat. Jadi Patosaka itu memang saya menyampaikan ke rekan-rekan, kita harus berpedoman, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Oleh karena itu kita mengambil tema belantian Patosaka. Begitu. Malah bikin dekat sebenarnya, memakai Istilahnya lebih diksi, membumi. Lebih membumi, betul. biar apa ya, biar dekat gitu Betul, ya. betul. Ketika kita memakai bursa itu, konotasi bursa itu kan pasti berbeda dengan belantian. Nah, oleh karena itu kita lebih merakyat, lebih dekat dengan adanya belantian ini, apalagi dengan Omah Patosaka yang sangat strategis untuk tempat acara. Kenapa kami tidak memakai sekretariat? Kami lebih pengennya dekat dengan semua kalangan. Omah Patosaka. Omah Patosaka. Tapi sedikit info, Omah Patosaka itu cuma di utara alun-alun ya.
Di utara alun-alun. Alun paling Klaten. berapa meter ya, Mas? 100 kurang lebih 150 meter. 150 meter dari alun-alunnya pusat kota ya. Betul. Dan ya, Ini kan tujuan pertama kita ngevlog ini kan saya sama Panji ini kan memang untuk generasi muda itu biar lebih ada ketertarikan gitu dengan untuk lestarinya Tosana Aji. Lah ini untuk Pak Tosaka sendiri ini apa juga nantinya ada edukasi gitu, Mas? Ke yang awam, Ke yang bener-bener awam apa yang nol dari nol gitu, apa memang cuma belantian tadi, apa memang nanti kedepannya ada edukasi dan lain sebagainya gitu? iya. Memang program kami Patosaka awalnya program kami kan untuk edukasi masyarakat umum. Namun secara spesifik kami ingin mengedukasi dari kalangan generasi muda. Oleh karena itu dengan kemarin bersinergi dengan Dinas Kebudayaan dan kami dirangkul untuk menjadi agenda kebudayaan Kabupaten Klaten, kami bersepakat untuk membuat edukasi ini dimulai dari siswa-siswa SMA tahun ajaran baru pada masa orientasi. Dari situ kami memang sudah koordinasi dengan salah satu sekolah favorit di Klaten dan kami sudah koordinasi dengan beberapa guru. Oleh karena itu setelah event pameran ini kami akan sowan menghadap ke guru pengampu yang bersangkutan mata pelajaran seni dan budaya untuk melakukan kajian maupun semacam seminar kecil-kecilan perbincangan yang untuk mengarah mengedukasi siswa-siswa baru saat orientasi siswa. Jadi kami mulai dari salah satu SMA favorit yang tidak jauh dari sini. Oke, berarti memang arah edukasi itu juga ada paguyubannya betul, ini. Betul. Itu. Dan untuk saat ini anggota udah mencapai berapa, Mas? Anggota yang terdaftar di grup WA 42. Grup WA Terdiri dari pandemen, terus praktisi perkerisan, tokoh masyarakat, generasi muda, dan pedagang keris. Untuk syarat bergabungnya ke Pak Tosaka sendiri, apakah harus berdomisili Klaten atau bagaimana itu, Mas? Memang awalnya kami membatasi yang berdomisili di Klaten. Namun ketika ada event seperti ini kami akan mengkaji ulang. Setidaknya syarat yang akan kami ajukan itu harus menjadi sebuah kewajiban. Dalam artian kewajiban di sini mau bergerak bersama memajukan Tosana Aji yang ada di Klaten, mengedukasi masyarakat bahwa keris itu bukan benda musyrik, bahwa keris itu bukan benda yang menakutkan, dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa keris itu mempunyai makna dan filosofi yang tinggi. Merubah mindset. Mindset di masyarakat terlanjur keris itu menjadi kambing hitam. Iya, karena banyak tayangan media itu. TV itu sangat keris menjadi sarana santet dan yang lainnya itu kan sangat mumpung ada keris ini, Mas. Ini bisa dijelaskan, Mas. Ini kerisnya dari tadi itu ditanting gitu udah kelihatan wibowo. Wah. Saya lihat itu. Ya. Jadi ini salah satu keris Kamardikan dengan garap yang bagus, material yang bagus. Jadi dapurnya budak Sategal, karena tinanding budak Sategal Luk 5. Nah, ini kenapa Mas Yogi ini lebih memilih keris Kamardikan, karena berarti memang regenerasi dari keris atau Tosana Aji sendiri itu ada ya, Mas? Oh iya. Sampai sekarang itu masih ada ya berarti ya. Untuk saat ini memang seperti saya jenengan itu harus menjadi pelestari yang benar-benar melestarikan, harus berani membuat berkarya dengan keris baru. Karena ketika kita hanya mengkoleksi keris-keris kuno, berarti kita menjadi plagiat budaya. Nah, benar sekali. Ketika kita menjadi plagiat budaya keris kuno tanpa memperhatikan keris-keris baru sebagai keris Kamardikan, sebenarnya bukan keris Kamardikan ya, saya lebih cocok keris putran. Keris putran itu keris yang memang dibuat saat ini meniru gaya sebelumnya. Itu kenapa sebagai pelestari setidaknya kita berinovasi dengan dapur pamor, tentunya dengan rancang bangun atau dengan secara estetika itu harus benar. Jadi memang tidak ini ya, budaya Tosana Aji kita belum putus ya. Iya.
dan kalangan generasi muda ini sebagai salah satu tongkat estafet budaya yang harus memang benar-benar solid, benar-benar mengkaji bahwa keris ini mempunyai makna dan filosofi yang luhur. Jadi keris Kamardikan pun bukan keris yang ecek-ecek juga gitu ya. Ya. Mas, ya. Jadi Sekarang kesannya masih gitu ya. ya kesannya Kamardikan. sekarang itu orang ya dari saya pribadi dulu mencintai Tosanaji itu juga seperti itu Mas. Ya. Masnya keris itu harus sepuh gitu. Oh iya, Keris itu harus sepuh. Sepuh itu aku sepuh ini. Enak sejarahnya. Ada sejarahnya. Ada sejarah. Sedangkan semakin kesini kalau kita hanya mengkoleksi keris sepuh, ya empu-empu penerus kita itu bagaimana Nah, gitu kan? Mas. Sekarang kan juga banyak empu muda, Iya, jebolan isi juga. banyak. Ya, empu muda. Berarti memang keris itu juga kita jangan mengkotak-kotakkan. Iya. Mungkin gitu yang ya. terakhir Mas, Iya. pesan untuk generasi muda Mas, jenengan kan lebih senior. Iya. Gitu. Pesan untuk generasi muda, alangkah bijak dan baiknya ketika menyikapi keris itu apa nggih? Kita berbicara dari sisi ekonomis. Jadi keris itu bukan benda musyrik, bukan benda yang menakutkan, namun mempunyai nilai investasi yang baik selain tanah dan emas untuk saat ini. Iya. Ketika kita mau berinvestasi dengan keris, tentunya keris Kamardikan atau keris yang sepuh dengan catatan keris yang baik, keris yang benar. Alangkah baiknya ada orang atau semacam konsultan dalam artian yang benar-benar sebagai pelestari. Mungkin begitu. Berarti jangan menutup diri untuk bertanya kepada yang lebih senior. Betul. Ya. Generasi. Mungkin itu dulu Mas, karena Iya. mungkin jenengan juga banyak tamu. di Iya, acara. siap. Rame banget tadi Segitu ya. dulu, nanti. rame banget di luar ekspektasi ya Mas ya. Tak pikir cuma berusaha kecil-kecilan ternyata tamunya banyak dan yang lapak juga rame Ya, banget. untuk tambahan bahwa acara Patosaka ini alhamdulillah puji Tuhan yang awalnya hanya dihadiri teman-teman lingkungan Regional, sekitar aja, akhirnya dari Jakarta, Semarang, Pati, Surabaya, Gresik, Malang, Blitar, Jogja, Solo berkenan hadir untuk menyemarakkan, ikut meramaikan suksesnya acara Belantian Bisa Patosaka. jadi agenda bulanan ini nanti ya Mas. Nah ini kado awal tahun buat Patosaka, bahwa Patosaka oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Klaten dirangkul, diharapkan dan diajak bekerja sama menjadi agenda Bulan. kebudayaan, agenda tahunan, agenda kabupaten untuk memeriahkan dan melengkapi kebudayaan yang ada di Klaten. Mantap. Semoga Patosaka semakin jaya. Ya. Amin, Ya, amin. Saya lihat juga bagus ini Mas ya. Amin. Saya bisa kalau hari besok di Jogja, ini di Klaten, besoknya Ya, di Solo betul. itu Boyolali. jadi makin rame Iya. ya. Tosanaji itu jadi makin solid, Lebih semarak. Lebih semarak. Lebih semarak. Jadi untuk menyukai keris, ayo mulai menyukai keris dengan merubah mindset bahwa keris itu bukan benda yang menakutkan. Keris itu syarat akan makna dan filosofi. Begitu mungkin yang bisa Warisan saya dari sampaikan. leluhur yang Ya. harus dilestarikan. Makanya sebagai pelestari murni, sebenarnya bukan pelestari murni sih, sebagai pelestari itu alangkah baiknya berkarya membuat putaran baru untuk melestarikan tetap keris-keris yang nanti akan dinikmati anak cucu kita tentunya tidak akan hilang. Iya. Apresiasilah keris Kamardikan. Keris putaran. Chris Putran. Oke, begitu dulu ya Mas Ya, ya. Terima sama-sama, kasih. Mas Terima Haji. kasih waktunya Ya, ini. Mas Janu, sama-sama. Semoga semakin sukses Amin. acaranya juga Patosaka semakin solid. Amin. Siap. Nggih, rahayu. Rahayu.